Salah sekolah tatap muka ini kita akan terlihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Jelang tahun ajaran baru 2021 tinggal 1 bulan lagi. Meski angka kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi, namun Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tetap meminta sekolah tatap muka dibuka. Dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem menyebut jika pembelajaran tatap muka bisa sejalan dengan PPKM Mikro dan orang tua masih diizinkan untuk memilih apakah akan tetap PJJ atau tatap muka. Jika ditemukan kasus, maka sekolah harus siap untuk ditutup dan pelaksanaan kembali ke PJJ. Menurut Nadiem, keputusan sekolah tatap muka terbatas dibuka karena sejumlah tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan bioskop sudah dibuka sehingga sekolah tatap muka juga dimungkinkan untuk dibuka. Mohon bagi teman-teman anggota Komisi 10, bagi kalau ada bagian dari masyarakat yang sangat khawatir dengan tren ini, jangan lupa bahwa instrumen terpenting kita di mana kalau ada peningkatan adalah PPKM tersebut, di lain vaksinasi ya, di lain vaksinasi. Jadi mohon jangan dilupakan itu, bukannya karena dibuka, tapi kenyataan adalah mall, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya udah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka. Namun berbeda dengan Kemendikbudristek, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI tetap belum merekomendasikan sekolah tatap muka dibuka. Terlebih kasus COVID-19 yang menimpa anak di Indonesia masih tinggi. Bahkan menurut data KPAI, angka kematian anak di Indonesia akibat COVID-19 tertinggi se-Asia Pasifik. Sementara berdasarkan data Satgas COVID-19, kelompok usia anak sekolah menyumbang 8,87% kasus nasional. Di mana Jawa Timur menyumbang kasus COVID anak yang tertinggi di usia sekolah TK hingga SMA masing-masing 4,6%. Sementara Gorontalo menduduki urutan kedua dengan SD 1,49%, SMP 2,08%, dan SMA 1,64%. Berkaca pada negara tetangga, penanganan COVID-19 pada anak juga dilakukan semaksimal mungkin. Di Malaysia, 82.300 anak dan balita positif COVID-19. Meski tidak ada sanksi khusus bagi orang tua yang anaknya positif, namun Menteri Kesehatan Malaysia menyebutkan investigasi bisa dilakukan jika dirasa mengancam. Sementara Singapura menggalakkan vaksinasi pada 400.000 anak usia 12 tahun ke atas yang pada Juli nanti juga akan menjalani sekolah tatap muka. Sementara di Indonesia, vaksinasi hanya dilakukan pada tenaga pengajar saja. Perlindungan untuk anak didik di Indonesia hanya dilakukan dengan membatasi jumlah siswa saat pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Dalam rapat terbatas di Istana, Presiden Joko Widodo memerintahkan pelaksanaan sekolah tatap muka harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Saat pembelajaran tatap muka, kapasitas hanya boleh diikuti maksimal 25% siswa. Durasi belajar maksimal 2 jam dan hanya boleh 2 hari dalam seminggu. Orang tua boleh memilih opsi PJJ ataupun tatap muka dan semua guru sudah harus divaksinasi. Nah, berdasarkan kejadian ini, Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas dan opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua. Dan tugas kami diberikan juga kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, semua guru harus selesai divaksinasi sebelum mulai. Opsi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi sebaiknya tidak hanya didasarkan dengan kesiapan sekolah saja, terlebih nyawa anak yang akan menjadi taruhannya. Nanti rekomendasi para ahli termasuk dokter dan epidemiologis tentu akan lebih bisa menjamin keselamatan anak-anak. Dilema sekolah tatap muka. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Ratna Suminar, Kepala Sekolah SD Negeri Cideng 07 Jakarta. Selamat malam Ibu Ratna. Selamat malam Pak Wilson. Baik,
Ada juga Ibu Ines Alveolita, orang tua murid. Selamat malam Ibu Ines. Selamat malam, Pak Yason. Baik, saya ke Ibu Ratna terlebih dahulu. Ibu Ratna, untuk uji tatap muka tahap kedua ini, apakah masih 50% atau sudah 25%, Bu? Sesuai dengan arahan Presiden beberapa waktu lalu. Alhamdulillah ya Pak Wilson, karena sekolah kami melanjutkan tahap kedua, jadi kami melaksanakan masih kehadiran siswa 50%. Kalau untuk durasinya juga berarti masih 3-4 jam ya Bu, belum 2 jam ya Bu? Iya, betul Pak Wilson. Rencananya akan mengubah nggak Bu jadi 25%, karena memang Presiden baru-baru ini mengatakan agar 25% saja dan untuk durasi hanya 2 jam Bu. Akan mengubah nggak nanti di tengah jalan? Kami melihat situasi yang ada di sekolah. Alhamdulillah sejauh ini sekolah kami dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat melaksanakan tahap kedua. Tetapi kalau memang nanti akan ada anjuran untuk 25%, kami akan ikuti anjuran tersebut. Evaluasi dari tahap pertama apa Ibu yang berbeda di tahap kedua ini untuk uji cobanya? Untuk tahap pertama, alhamdulillah masih tetap sama dengan tahap kedua yang kami lakukan uji coba di PTM sekolah kami. Masih tetap sama. Masih tetap sama ya. Baik, saya ke Ibu Ines. Ibu Ines, saat ini bagaimana Anda melihat uji tatap muka ini? Apakah memang di sekolah anak Anda ini dari yang pertama sudah mengikuti dan lanjut tahap kedua ini atau seperti apa Ibu Ines? Sekolah anak ini sudah belum. Jadi belum melaksanakan tatap muka, masih online. Masih online ya. Tapi kalau Ibu Ines sendiri lebih memilih untuk online saja demi keamanan atau tatap muka biar anak Ibu tidak bosan di rumah Ibu? Oh, kalau saya termasuk mungkin orang tua yang tidak setuju ya untuk tatap muka karena kekhawatiran terhadap kedisiplinan anak-anak gitu. Artinya meskipun sekolah anak Anda nanti menyelenggarakan tatap muka, tapi memang karena itu harus seizin orang tua, Anda tidak memperbolehkan seperti itu ya Bu ya? Iya, saya tidak setuju karena mungkin melihat dari banyaknya pertambahan klaster-klaster baru, tidak mungkin nanti ada penambahan klaster tatap muka atau apa. Dan saya juga melihat informasi yang saya dapat itu belum ada vaksinasi untuk anak-anak, jadi takutnya kekebalan tubuh anak-anak kan mungkin lebih rentan daripada orang dewasa. Baik, kalau di sekolah Ibu Ratna apakah seluruh guru ini sudah disuntik vaksin 2 kali Ibu Ratna? Alhamdulillah Pak Wilson, karena itu merupakan persyaratan PTM, jadi untuk guru-guru dan karyawan semua kami sudah vaksin 2 kali. Nah, tapi ada nggak di sekolah Ibu yang mungkin kurang setuju seperti Ibu Ines tadi yang meskipun masih uji coba tapi tidak memperbolehkan anaknya sekolah karena khawatir akan dari protokol kesehatan anak-anak sendiri Ibu? Ada ya Pak ya, tetapi kami tetap memberi kebebasan kepada orang tua. Kalau orang tua mengizinkan untuk anaknya tatap muka, kami akan ikuti tatap muka. Tetapi kalau orang tua tidak mengizinkan, kami memberi kebebasan tersebut. Baik, adakah mungkin sifat persuasif yang diberikan kepada orang tua di sekolah Ibu karena memang tadi katanya guru semuanya sudah divaksin dan untuk durasi sekolah juga sebenarnya tidak lama, hanya 3 dan 4 jam dan tidak ada untuk jam istirahat. Adakah hal-hal seperti itu yang disosialisasikan kepada orang tua yang tidak setuju, Ibu Ratna? Ada Pak, kita tetap menghimbau orang tua untuk mengikuti PTM dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan protokoler yang kita buat sedemikian ketat agar tidak ada lagi kekhawatiran orang tua untuk mengikuti PTM. Untuk yang 3 jam itu kita tetap memberi kepada orang tua itu membawa sarapan agar kesehatan anak-anak kita itu tetap terjaga. Nah, untuk sikap orang tua yang memang masih mengkhawatirkan anak-anak untuk tatap muka, tetap kita hargai Pak. Bagaimanapun mereka tetap masih melihat lingkungan sekitarnya, jadi ada rasa khawatir. Baik.
Saya kembali lagi ke Ibu Ines. Ibu Ines, tapi kalau melihat dari anak Anda ini, antusiasmenya seperti apa Ibu Ines? Apakah mungkin karena di rumah secara online, duduk saja tidak bertemu dengan teman-teman, ini merasa bosan? Atau ketika dia mendengar ada rencana untuk sekolah tatap muka, ini malah senang Ibu Ines? Kalau saya pribadi bersama anak saya itu karena mungkin melihat kekhawatiran akan penyebaran penyakit ini, sejauh ini anak saya nyaman berada di rumah, belajar tidak tatap muka di online aja karena yang mungkin ada beberapa kebosanan atau jenuh gitu ya. Tapi dia bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, mengisi dengan misalkan Zoom dengan teman-teman, video call, atau mengisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang menarik. Dan dari sekolah juga sudah jalan ekskul online. Jadi tidak merasa bosan, kadang bosan sekali tapi tidak menjadi masalah. Baik, meskipun ada sejumlah syarat seperti guru-guru harus sudah divaksin dan juga menerapkan protokol kesehatan itu, Ibu Ines masih belum ingin ya Bu anaknya untuk bertemu dengan orang lain ya Bu ya? Belum, mungkin gini, jadi apakah anak-anak itu benar-benar disiplin, ada pengawasan karena memang anak-anak kan kadang mungkin karena biasa online atau gimana ada sikap excited untuk bertemu teman-temannya, sehingga nanti begitu tatap muka mereka akan lupa akan mengabaikan protokol kesehatan gitu. Itu yang mungkin saya khawatirkan juga gitu. Nah, kalau cara Bu Ines untuk melatih anak ibu untuk tetap taat protokol kesehatan seperti mungkin memakai masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ataupun membawa hand sanitizer, seperti apa Ibu? Itu keras ya, jadi kita selalu mengingatkan atau sedia sanitizer semua, dan memang dari anaknya sendiri juga ada kekhawatiran, ketakutan untuk tertular karena memang kita lihat di berita di mana itu memang masih banyak saat ini yang tertular, apalagi untuk anak-anak kan kekebalan tubuhnya masih kurang. Itu aja sih. Baik, kalau di sekolah Ibu Ratna pada saat uji coba tahap pertama, adakah mungkin anak-anak yang berasa bosan memakai masker, kemudian membuka masker dan mungkin bertegur sapa dengan teman-teman, mungkin sekali juga dengan sentuhan atau berpelukan karena kangen, Ibu Ratna? Untuk di sekolah kami benar-benar Mengawasi. masalah protokoler, ya itu anak ya. Jadi untuk tidak anak itu adanya sentuhan atau kayak gimana, kita jarak itu benar-benar kita atur sedemikian rupa karena kita memberitahu bagaimana efeknya supaya mereka itu menjaga tidak tertular atau terpapar. Seperti itu Pak Wilson. Baik, lalu skema apa yang disiapkan pihak Sekolah Dasar Negeri Cideng 07 ini Bu, jika nanti ternyata ini bukan doa kita, tapi untuk berjaga-jaga jika ternyata ada mungkin siswa atau guru yang positif. Sistem seperti apa yang akan disiapkan sekolah Ibu? Kita udah siapkan satgas ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi dari tahap pertama kita sudah antisipasi seperti itu. Seperti pengukur suhu itu kan kita bisa tahu apakah anak itu dapat layak untuk mengikuti PTM. Lalu untuk satgas kita sudah siapkan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Di samping standar-standar lain ya Pak ya, mencuci tangan di air yang mengalir, kita pakai facial, itu yang kita usahakan sedemikian rupa sehingga tahap pertama kita bisa lalui dengan aman, kita lanjut ke tahap kedua ini. Jika ada yang positif, apakah sekolah langsung ditutup atau tidak, Ibu Ratna? Karena dari awal itu sudah ada rambu-rambu seperti itu, kita komitmen ya, konsekuensinya memang kalau ada yang terpapar, sekolah itu akan ditutup. Baik. Lalu saya kembali lagi ke Ibu Ines. Ibu Ines, rencananya memang tahun ajaran baru yang dimulai pada bulan Juli nanti. Ini ada rencana untuk sekolah tatap muka karena berdasarkan kata Menteri saja Nadiem Makarim mengatakan
Mall sudah buka, bioskop sudah buka, kenapa sekolah tidak? Mungkin biar anak-anak tidak bosan dan mungkin secara motorik ini bisa lebih cepat perkembangan anak-anak. Nanti mungkin masih 1 bulan lagi. Apa yang Anda persiapkan agar mungkin anak Anda nanti ketika mau tidak mau harus sekolah tatap muka, ini bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, Ibu Ines? Ya, saya paling mengingatkan, selalu mengingatkan wanti-wanti yang sampai lupa bahwa itu standar ya, paling jangan lupa bawa hand sanitizer, istirahat mungkin, dan makanan yang bergizi, vitamin, paling itu yang bisa saya usahakan, Pak Yosi. Baik. Lalu bagaimana mungkin saat ini kan sekolah memang masih memberikan keleluasaan kepada orang tua, boleh atau tidak. Tapi jika wajib, apakah akhirnya Anda merelakan anak Anda akhirnya untuk ikut ke sekolah nanti, Bu Ines? Tidak, mungkin nanti kita akan cari jalan yang terbaik, yaitu memastikan kebersihannya, menjaga makanannya, kami bersih-bersih, dan mohon kepada pihak sekolah untuk benar-benar mengawasi anak-anak yang kadang memang lalai protokol kesehatan dan kadang suka dekat-dekat, dan lingkungan yang bersih, itu aja sih. Dan saya mengharapkan mungkin di setiap sekolah kan standarisasinya, dan seperti kata Ibu Ratna bilang, itu sudah ada kebersihan, petugas yang menjaga, tapi mungkin ada tenaga medis yang benar-benar tahu akan kesehatan dan mengecek anak-anak apakah benar. Kadang-kadang kan kita anak-anak sepertinya tidak sakit, padahal sebetulnya itu dia tidak merasa gitu kalau dia tuh sakit gitu. Atau mungkin bukan hanya COVID atau sakit biasa, tapi kan nanti akan melemahkan itu dan bisa menular gitu aja. Baik, saya ke Ibu Ratna. Ibu Ratna, jika nanti Juli akhirnya sekolah tatap muka benar-benar diberlakukan khususnya di Jakarta, apa saja persiapan dari sekolah Anda agar COVID-19 tidak menjadi penyakit ataupun sekolah Anda tidak menimbulkan klaster baru, Ibu? Kami tetap menyiapkan standarisasi protokoler kesehatan ya Pak ya, seperti untuk mencuci tangan di air yang mengalir, kita menyiapkan face shield, kita menyiapkan masker. Masker itu merupakan udah kewajiban. Lalu untuk menyediakan cairan disinfektan, itu setiap 1 hari sekali kita harus semprot kelas untuk mensterilkan. Baik, terima kasih Ibu Ratna Supinar, Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Jakarta, dan juga terima kasih Ibu Ines Alveolita, orang tua dari siswa. Kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali bertemu teman-temannya di sekolah dan belajar tatap muka. Terima kasih Ibu-Ibu. Amin. Terima kasih Pak Wilson. Pemirsa, perbincangan kami akan lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.